Cerita di bawah ini menceritakan sisi gelap Jakarta yang saya ambil dari tulisan akun Quora bernama Natalie. Kisah seorang gadis dari kota kecil. Panggil saja Gina, mahasiswi Fakultas Undang-Undang di salah satu universitas Big Five di Indonesia. Kuliahnya memang bukan di Jakarta, peraturan hidupnya yang di Jakarta. Gina sangat cantik. Darah Pakistan mengalir deras di dalam dirinya. Tubuhnya lean, putih, mulus dengan tinggi semampai. Modal yang mumpuni. Gina sendiri sebenarnya berasal dari sebuah kota kecil dengan kelas sosial menengah. Bahkan Gina sudah mengendarai kendaraan pribadi mobil sejak SMP. Jadi sudah terbayangkan status sosialnya di sana sangat mapan. Ketika Gina keluar dari kota itu untuk menimba ilmu di salah satu perguruan tinggi negeri top di Indonesia, Gina mulai sadar bahwa ternyata gaya hidup di Jakarta itu sangatlah mahal. Ayahnya bisa memprovide gaya hidupnya di kota kecil itu, tapi tidak dengan kota Jakarta. Mari kita buat checklist hidup Gina di Jakarta. Daerah tinggal, ya. Tempat, ya. Uang, ya. Tampang, ya. Media sosial berfollowers banyak, ya. Jika kita lihat lagi, sebetulnya itu sudah cukup untuk Gina hidup enak dan nyaman di Jakarta. Tapi ketika Gina melihat sekelilingnya, ternyata di Jakarta banyak sekali yang lebih mentereng dari dirinya. She is a small fish in a big pond, no. Gina yang tinggal di kos-kosan tiba-tiba sudah menghuni sebuah apartemen. Gina yang sebelumnya punya Honda CR-V keluaran aku di zaman SMA mendadak mengendarai sebuah Lexus RX 300. Gina yang punya tabungan cukup untuk jajan mendadak ingin menggesek sebuah credit card dengan limit yang banyak. Gina yang sudah sangat cantik walau tanpa bedak mendadak rajin pergi ke klinik kecantikan ahli permak wajah. Dan Gina yang feeds Instagramnya selama ini hanya berisi foto selfie, mendadak ingin feeds Instagram yang banyak foto liburan ala selebgram travel blogger. Betul, Jakarta menawarkan segudang kemudahan bagi penduduknya yang mampu. Sekaligus juga Jakarta menawarkan cara gampang untuk mencapai kemudahan itu sendiri bagi penduduknya yang mau, tapi belum sanggup. Gina menghabiskan hampir setiap malam untuk bersosialisasi dan clubbing di klub-klub hits di Jakarta. Dan tak lupa open table untuk kawan-kawan mudiknya yang panjat sosial. Terakhir bertemu dengan dia, tampilan Gina seperti sosialita kelas wahid. Aku taksir dari ujung kepala hingga ujung kaki bernilai sekitar 500 juta. Mengingat ada iPhone, Chanel, Lush Vision, Bottega Veneta, dan Rolex sampai manis pada dirinya. Gina kembali ke kediamannya di Menteng Bintaro bersama dengan Lexus RX 300 yang sangat gagah dengan plat nomor kombinasi angka yang mirip namanya. Dia sempat memberitahuku bahwa dia menggunakan produk make up dari Chanel, Dior, Kat Von D, Urban Decay, Suumura, Anastasia Beverly Hills, beserta jajarannya. Cukup mengejutkan, mengingat ketika kami masih sama-sama sekolah, dia menganggap lip balm Alcatel yang aku beli itu keren. Dan apa kabar Instagram miliknya? Foto selfie alay, lenyap. Kini berganti dengan foto-foto dirinya yang sedang plesiran di gurun Sahara, Jepang, Korea, Amerika Serikat, Switzerland, Cappadocia, termasuk segala negara di Eropa dan Alaska di Kutub Utara. Menginap di sebuah kamar presidential suite salah satu hotel bintang 5 dengan fasilitas kolam renang di dalam kamar, padahal dulu paling jauh ke Malaysia, itu pun hanya sekali. Dan sekarang dia pergi berkeliling dunia secara non-stop selama 2 tahun terakhir ini. Semuanya ini tentu berbanding terbalik dengan kakaknya yang baru saja menikah secara sederhana di salah satu aula masjid di kampungnya. Bayangkan, memang inilah sisi gelap Jakarta.
Di Jakarta, orang wajib kelihatan mahal untuk bisa dipandang, dihormati, dan pindah ke kelas sosial atas. Setelah berada di sana, barulah orang itu akan dinomorsatukan di public places dan hal yang demikian atau di lingkaran pertemanan orang itu sendiri. Agar bisa berada di kelas A, Gina mau menjadi pacar kepala suatu instansi dan menjadi simpanan salah satu pengusaha batubara di Kalimantan. Bahkan dia diberikan sebuah jabatan prestisius, komisaris. Lucunya, saat itu Gina belum lulus. Dia lebih tua dari aku, tapi aku duluan yang memakai toga. Tapi dia duluan yang menjadi komisaris di perusahaan tambang. How fun! Langkah yang sungguh berani, Gina.